adalah anak. Anak ini bertumbuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Sarah, bukankah yang dimaksud di situ adalah Ishak? Bukankah tanah kering di situ yang dimaksud adalah Elizabeth? Bukankah yang dimaksud tanah tunas di situ adalah Yahya? Yohanes? Semua argumenmu tadi kan? Bukan Yesus. Jadi jangan Anda mengambil kitabnya Yahudi serampangan. Tunjukkan Tuhan orang Islam ada atau tidak? Kenapa jadi Tuhannya orang Islam? Gak ada. Ini kita tidak berbicara mengenai Tuhan. Ini berbicara mengenai konsili salib. Karya siapa? Anda mengatakan itu karya Tuhan. Mana dalilnya? Anda lari ke kitab Yesaya. Yesaya itu tidak bercerita tentang Yesus sedikit pun. Ayo. Ya. Bagaimana dong? Emosinya udah nggak terkendali lagi tadi Bang Anda. Oh gitu ya. Iya, mungkin baru makan petasan dia tadi tuh. makan petasan, ya. Oke, 3 huruf, selamat bergabung, 3 huruf. Ya, assalamualaikum, Ustaz Arif. Lupa ini apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, 3 huruf, selamat bergabung. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faruk. Assalamualaikum Pak Zuma, semuanya ya. Aduh, saya ini lagi di jalan ini kepencet, mungkin saya nggak minta permintaan perasaan. Alhamdulillah. lanjut biar saya di bawah aja mendengar. Siap, oke, makasih. Selamat sehat selalu ya Pak Zuma ya, Bang Faruk ya, semua ya Ustaz. Amin. Ya, alhamdulillah. Lanjut Bang Faruk. Saya lagi mantau di bawah aja, lagi nyimak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Intania, selamat bergabung Kak Intania. Oke, kepencet lagi mungkin. Apa C? Selamat bergabung, apa C? Ya, selamat siang. Ya, Islam Kristen. Apa C? Kristen. Ya, oke. Mau berdiskusi, sudah nyimak diskusi kita sebelumnya atau perlu saya jelaskan lagi materi diskusinya? Ya, coba jelaskan. Ya, jadi materi diskusi kita ini, konsili penyaliban itu karya siapa? Kenapa ini kita angkat? Karena ternyata ya yang lagi viral sekarang itu, lagi heboh itu antara Edis dengan Bom Bom itu lagi melakukan konsili, di mana Bom dan juga Bom Bom sama Edis yang merupakan umat Kristen memiliki sudut pandang yang berbeda. Sebentar, sedikit lagi Dinda, sebentar Dinda, sedikit lagi Dinda. Di mana Edis mengatakan enggak, kenapa? Saya mau tanya, kenapa orang Islam itu di Indonesia selalu berdebat ya? Oh, itu tuh bukan pembahasan kita hari ini Dinda, bukan sedang kita bahas. Apa tujuan kamu berdebat itu untuk apa? Cari uang dari situ. Dinda, ini ilmu kristologi, hanya orang-orang yang tidak mau menggunakan otaknya lah yang menolak ilmu kristologi. Misalnya kalau kamu tidak berdebat sama agama, bagaimana? Kamu dapat uang dari ini mana? Kristologi Dinda, ini ilmu kristologi. Kalau ini tidak berdebat untuk menambah wawasan. kamu bisa dapat uang? Gimana Dinda? Kalau tidak berdebat, apa kamu tidak dapat uang? Oke. Jika Anda menganggap dengan berdebat kami mendapatkan uang, ada sosok yang lebih hina daripada itu Dinda, di mana ketika dia ingin mendapatkan 30 keping perak, dijualnya Tuhanmu Dinda. Itu tidak ada masalah. Tapi orang yang mendapatkan duit dari berdebat atau orang yang menjual Tuhan dari mendapatkan duit? Masalahnya begini. Kau lebih dukung yang mana? Orang jual Tuhan kau dapat 30 keping perak, atau kau menyaksikan perdebatan yang kau anggap orang mendapatkan uang? Itu mana Dinda? Dengar dulu host. Kamu sama Zuma itu sama aja. Oh iya dong.
Kamu kalau tidak berdebat bagaimana kalau makan dan Kami ini juru selamat kalian. Juru selamat kalian. Kalau kalian tidak diingatkan, kalian selama-lamanya akan begitu. Kan udah jelas ini. Edi sudah mengakui, teman-temannya sudah mengakui salib itu karya setan. Ya kita sebagai saudara harus menyelamatkan kalian dong. Kok jadi sensi? Santai aja. Itu baru makan petir buku rasa Bang Anda. Iya tadi petasan ini sekarang petir. Iya. Lebih parah lagi dia. Iya. Oke, bos kecil, selamat bergabung bos kecil. Assalamualaikum bos, Bang Suma. Waalaikumsalam bang bos. Bos kecil Islam. Islam. Ya silakan bang bos. Ada yang mau disampaikan? Salah pencet ya ini, sehat-sehat selalu. Ya, nyimak di bawah dulu ya bang bos ya. Oke, makasih. Oke, Lahomi, selamat bergabung Lahomi. Lahomi. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang. Ya, mohon maaf Pak Ustaz, saya hanya menyampaikan atau mendengarkan di bawah aja. Ya siap. Terima kasih banyak bangnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang kepencet, Bang Faruk emang. Memang kalau Bang Zuma naik komal banyak yang kepencet itu saudara muslim. Tadi makan petasan, habis itu makan petir. Ini sebentar ini bom yang dia telan, makanya kencang mulutnya. Tapi bom sama Oki nggak muncul mereka Bang Zuma ya. Udah 1 hari nggak muncul mereka semalam loh, nggak ada muncul. Wah itu bahaya itu kalau udah kayak gitu. Ada apa? Jangan-jangan. Mungkin mereka konsili secara offline mungkin ya. Barangkali. Karena dua-duanya kena itu. Kalau dikatakan karya iblis kena, dikatakan karya Tuhan kena juga. Maju mundur kena, dua-duanya kena. Yang benar itu Nabi Isa tidak disalib, itu. Yang benar Al-Quran. Salib itu hukuman bagi orang-orang yang benci kepada Allah, benci kepada para rasul. Nah, itu yang betul Al-Quran. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Nah, itu yang betul. Al-Quran paling bagus itu. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Mantap kali Quran. Makanya kita tidak beriman kepada salib sebagai keselamatan. Karena ternyata salib itu maju mundur kena juga. Mantap lah. Insyaallah. Lanjut. Oke, Masya Allah. Bang Sakau, selamat bergabung Sakau. Iya Bang. Assalamualaikum. Ya, Islam Kristen. Alhamdulillah Islam. Ya, assalamualaikum. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang Sakau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini Bang, tentang salib. Kalau tentang salib ini sebenarnya konsili itu yang pengen saya tahu, konsili itu apa sih arti kata konsili yang paling pertama, habis itu baru tentang salib Bang. Pertanyaannya apa ini? Tentang arti atau makna dari konsili dulu Bang. Pertemuan? Konsili ada pertemuan. Iya, pertemuan atau apa itu ya? Rapat untuk menentukan satu perkara. Dan itu identik dengan uskup atau pendeta atau gareja. Oh berarti Edi sama yang bom itu oknum uskup atau itu pendeta ya? Entahlah mereka ini, entah bingung juga saya melihat dia. Itu yang pertama saya mau tanya. Terus tentang lambang salib ini nih pertama kali pada zaman Yesus kan setahu saya mungkin belum ada dipakai sebagai lambang Kristen atau apa. Kristen juga kayaknya belum ada. Kapan pertama kali lambang salib ini dijadikan sebagai lambang Kristen Bang? Ya izin Bang Sakau mungkin iya, nanti silakan, Bang silakan. kita lanjutkan Bang Sakau ya. Kita ke siap. diskusinya diarah dulu ke teman-teman Kristen ya Bang Sakau ya. Ya, makasih banyak Bang Sakau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam, Bang. Mat Tajir, selamat bergabung Mat Tajir. Mat Tajir. Halo Mat Tajir. Oke, Karol. Karol, selamat bergabung Karol Alfi. Karol Alvino. Ya, Islam Kristen. Kristen. Oke, sudah nyimak diskusi kita sebelumnya dari tadi Karol. Karol. Oke, langsung aja to the point ya. Di dalam iman dan pemahaman kamu, penyaliban itu karya siapa? Keinginan siapa? Keinginan iblis atau keinginan dari Bapa? Dinda Faruk izin ibadah dulu, saya gantian kita ya. Siapa Bang? Siap. Ya, lanjut. Dinda Karol. Ya. Itu hanya mau mempromosiin vegan itu, Bang Faruk. Si Karol ini. Ya boleh lah. Ah, tuh, bener kan? Tapi kalau Gimana? Sarai? Si Karol ini tuh masuk Komal, naik Komal, dia hanya promosi itu, gambar-gambar vegan itu, vegetarian tuh. Dia nggak makan B2, tapi Katolik, bukan Advent. Nggak makan daging katanya. Iya kan, Karol? benar. Bener. Mau promo dia. Tapi supaya tidak diturunkan, saya jawab singkat-singkat saja dulu. Ya, silakan Dinda. Peristiwa kejadian salib ya. Kejadian salib Iya. itu Kejadian penyaliban, ya, proses penyaliban insiden penyaliban. insiden itu Iya, itu karya siapa? itu iblis, sama halnya ketika manusia jatuh dalam dosa, itu karya iblis semua. Nah, karya iblis ya. Iya. Manfaat dari penyaliban, teman-teman Kristen itu dapat apa? Dinda Karol. Nah, kalau ini sudah masuk ke ranah foto profil saya, Bang RH Arif. Iya, manfaat dari penyaliban, manfaat penyaliban itu, ya, setelah terjadinya Iya, proses setelah penyaliban itu tadi, salib jadi teman-teman korban, Kristen itu dapat apa? jadi korban darah, jadi korban silih dosa dengan korban Yesus. Jadi silih dosa dengan korban hewan itu tidak perlu Ya, lagi yang saya korbankan. tanyakan, teman-teman Kristen mendapatkan manfaat apa dari karya iblis itu tadi? Iya, manfaatnya hewan-hewan tidak lagi perlu dikorbankan kan, jadi lebih murah sebenarnya. Iya, lebih spesifiknya lagi mendapatkan apa? Keselamatan atau kebinasaan? Mendapatkan kepraktisan dalam hidup, tidak susah-susah lagi mengorbankan. Oke, Dinda, coba kooperatif Dinda ya, coba kooperatif Dinda Karol ya. Ketika Anda menghadapi sebuah ujian, di mana ujian itu memberikan Anda pilihan berganda A dan B, A mendapatkan keselamatan, B mendapatkan kebinasaan, Anda pilih mana? Jangan hadirkan jawaban C, Dinda ya. Jawabannya memang sesuai dengan foto profil saya. Ini kan promo saya, tapi oke, saya coba. Jawabannya ya keselamatan ya. Ya selamat dong, orang tidak perlu konsumsi ya, tidak perlu tidak perlu korban repot-repot ya. Iya. Perlu Alhasil Anda itu. mendapatkan manfaat dari penyaliban yang direkayasa dan diinisiatif oleh iblis itu tadi. Ya, kalian, Anda Karol sendiri mendapatkan keselamatan kan? Ya, kantong saya tidak perlu terguras untuk cari hewan. Saya nggak tanya kantong Anda, Dinda. Saya nggak tanya kantong Anda gitu loh. Nurani saya tidak perlu Saya tidak tanya nurani Anda. Saya nggak tanya nurani Anda, Dinda. Yang saya tanyakan, di dalam iman Kristen, ini jawaban saya, proses penyaliban itu, Anda bisa mendapatkan jawab seperti ini. apa? A, kebinasaan. B, Anda mendapatkan penyelamatan. Kepraktisan kan tidak perlu cari untuk sembeli, untuk jadi korban atau untuk jadi cari sembeli itu tidak perlu kan. Jadi Iya, Anda dapat manfaat keselamatan. Anda dapat manfaat keselamatan atau kebinasaan? Keselamatan boleh. Keselamatan. Dan hasil keselamatan itu merupakan inisiatif dari iblis kan? Karya dari iblis kan?
Benar? Di titik itu penyalibannya karya iblis, tetapi Nah, karya iblis. Iya. Maka keselamatan dan juga ajaran Kristen itu sendiri merupakan ajaran yang diajarkan oleh iblis, yang dikaryakan oleh iblis. Maka ketika Anda mengucapkan syukur dari keselamatan itu, ketika Anda mengucapkan syukur dari keselamatan itu, ketika Anda memanjatkan puji-pujian dari buah keselamatan itu, maka secara tidak langsung Anda sedang memuji dan juga bersyukur kepada iblis Dindakaro. Maka benar kata Yesus, jika kamu menginginkan kebinasaan atas diriku, dalam Yohanes 8 nomor 42-44, maka iblislah yang menjadi Tuhan si Karol. Yang jadi pertanyaannya, pertanyaan terakhirnya ini, Dinda Karol, sebelum Anda saya izinkan untuk bertanya, kalau nggak mau bertanya silakan turun, ya. Gimana rasanya Dinda Karol menuhankan iblis? Ya, saya terkejut dapat pernyataan seperti tadi ya, narasinya atau kronologinya seperti tadi, ya saya terkejut saja. Oke, sudah itu saya jawab. Tapi jadi, narasi itu hasil bertanya dari, kan? Narasi itu hasil. Iya. Saya sudah mau bertanya. Narasi yang saya sampaikan tadi, itu hasil dari konfirmasi lisan Anda loh. Iya kan? Oke, cukup. Ya sudah, silakan Dinda Karol. Kalau mau bertanya silakan. Saya bisa bertanya? Iya, bagus, baik. Terima kasih. Ya, silakan Dinda. Saya banyak mendengarkan ya yang inti atau sangat dalam agama. Jadi dalam agama yang sangat inti adalah jangan menghindari kemusyrikan dan penyembahan yang salah. Ini dalam pemahaman Islam ya, yang saya tanyakan ini tadi ya. Iya, benar demikian. Iya. Terus nah, jangan sampai ada menyekutukan makhluk dengan kholik. Iya, menyekutukan apapun dengan Allah, bukan hanya makhluk. Apapun. Baik. Ya. Adakah kemungkinan ya? Tidakkah terjadi kemungkinan seseorang jatuh tanpa dia sadari, jatuh menyekutukan sesuatu dengan kholik? Contohnya menyekutukan apa yang naikkan siapa Ru? Menyekutukan. Sabar Dinda, Nathan sabar. Sabar. Menyekutukan. Iya, sesama penghuni neraka kalian jangan saling mendahului Nathan ya. Silakan dilanjutkan menyekutukan makhluk Muhammad yang tidak tahu jalan yang lurus. Contohnya Nathan, jalan yang lurus ya. Si Karol ini Kristen juga loh. Kalian sesama Kristen aja nggak menghargai. Kalau begitu saya mau bertanya. Kalau begitu saya bertanya di Markus 16 ayat 19-20. Iya, Markus 16 19-20. Iya. Iya. Ya, kalau begitu saya mau bertanya itu, siapapun bisa menjawab, terutama dari kekristenan. 19 sampai 20. Saya baca dulu Dinda ya, isinya ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yang kamu tanyakan ini apa Dinda? Iya, tanda-tanda yang menyertai kan di situ minum racun maut, tidak mempan, bahasa baru. Ya, dia sebelumnya. Mengapa itu kesulitan terjadi? Ada fenomena itu sulit ditemukan. Apakah karena ayat 15-nya belum dijalankan, menginjili segala makhluk? Loh, ini pertanyaan harusnya kepada teman-teman Kristen Dinda Karol, jangan aku lah yang menjawab ini. Karena kebetulan di samping saya sudah naik ya, mungkin beliau bisa menjawab. Jawab Nathan, jawab. Ya, silakan Nathan, silakan. Nathan, bisa nyimak pertanyaan dari si Karol tadi? Ya. Nyimak pertanyaan dari si Karol tadi. Izin pertanyaan saya tadi ya, Markus 16. Tunggu dulu Bang, aku mau menjawab tentang penyaliban itu Bang. Loh, jadi berarti si Karol ini kita singkirkan aja Nathan. Waduh.
Kasihanilah kami. Suruh dia dulu lah. Selesaikan. Oh ya udah, si Karolnya nanti dulu. Tengok ya Karol ya, sesama Kristen aja nggak menghargain kau lo Karol. Jadi ya parkir sini dulu kalau gitu. Iya, apa itu Dinda? Dinda Nathan. Oke. Untuk penyaliban Yesus Ya. itu adalah rencana Tuhan itu sendiri ya. Oke, saya baca ya. Bapa mengasihi aku karena aku bersedia menyerahkan nyawaku supaya aku boleh menerimanya kembali. Tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku daripadaku. Aku menyerahkannya dengan rela. Aku berhak menyerahkannya. Terguncang kekristenan, banyak versi Bang Faruk. Inilah tugas yang aku terima daripada Bapakku. Inilah yang digenapi oleh Yesua di Yesaya 53 ayat 10 itu, Bang. Tuhan itu sendiri berarti dengan untuk berarti penyelamatan manusia. Iya, intinya dengan kata lain, Nathan. Ya, intinya dengan kata lain, kamu menyatakan ya penyaliban dari Yesus itu tadi, pembunuhan dari Yesus itu tadi, itu adalah rencana dari Tuhanmu, betul? Ya, memang itu, Bang. Rencana Tuhan untuk makanya saya pasti itu hanya belum. Ya, Nathan dengar dulu Nathan. Saya konfirmasi dulu guna memastikan. Jangan nanti dikatakan ini adalah opini saya. Gitu loh. Berarti di dalam pemahamanmu, dalam imanmu, kematian Yesus itu yang menginginkan kematian Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Bapa itu sendiri, betul? Ya, untuk mengampuni dosa umat manusia. Dan inilah yang digenapi. Inilah yang untuk apa, ya Allah? Saya tidak tanya untuk apa, gitu loh. Yang berarti dalam pemahamanmu saat ini, yang menginginkan kematian Yesus itu adalah Bapa, Tuhan itu sendiri, betul? Dalam imanmu? Ya. Betul? Betul. Betul. Sekarang saya buka data, Dinda ya. Saya buka data. Nih, gantian kita ya. Jika kamu memahami seperti itu, berarti sebentar Dinda ya. Saya buka data dalam Yohanes 8. Nih, Yohanes 8 nomor 41 sampai 44. Nih. Saya bacakan Dinda ya. Nih. Apa katanya di sini? Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya? Ya, kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sekarang saya tanya sama Dinda Nathan, di dalam narasi Yohanes 8:41-42 ini, ya, yang menginginkan kematian Yesus, yang ingin membunuh Yesus, itu siapa? Manusia dan iblis. Guru-guru Dinda, tolong fokus kan Dinda ya. Ingin tolong menyalibkan Yesua. Dinda, jadi, tolong fokus. Dinda, tolong fokus. Fokus pada ayatnya. Apa yang dimaksudkan ayat fokus ini? Pada ayatnya Dinda. Tidak ada kata manusia di sini Dinda. Tidak ada kata manusia di sini Dinda. Tolong fokus kepada apa yang tertulis manusia, ya. Tetapi yang menyuruh pembunuhan itu kan makanya saya tanyakan ke kamu Dinda. Orang Yahudi ya, itu Dinda, itu tadi saya mengatakan bahwa dari manusia dan iblis itu, Bang. Kan kita kan diberi kebebasan untuk memilih, Bang. Kita kan diberi kebebasan secara historikal. Jadi memang secara historikal baru kali ini ada oten di sawer di Komalku lah. Memang secara historikal yang ya di dalam Yohanes 8 40-44 itu ya, itu orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi pada saat itulah ingin membunuh Yesus. Kan gitu. Tapi manusia yang ingin membunuh Yesus,
Ya, dengar dulu. Manusia yang ingin membunuh Yesus pada saat itu, dikatakan Yesus siapa jadi bapaknya? Iblis atau yang lain? Ya, iblis. Iblis yang jadi bapak. Ya, karena yang timbul di dalam hati mereka itu bukan dari kebenaran, tetapi dari keinginan mereka. Ya, dengar dulu, Dinda. Dengar dulu, Dinda. Nah, sebab itu berdasarkan Yohanes 8 tadi, ketika manusia menginginkan kematian Yesus, maka yang menjadi bapaknya siapa? Kata Yesus, iblis atau Tuhan? Ya, setiap kejahatan itu adalah perbuatan iblis. Maka itu dia dikatakan bapakmu adalah iblis. Ya. Nah, sekarang saya tanya, saya kembalikan. Tapi jangan salah, Bang, jangan salah. Kita ini diberikan Tuhan kebebasan memilih. Yang benar atau yang pada salah. Konteks ini, nah, itu yang, pada konteks itu ini yang jangan kau gunakan, Dinda. Pada konteks ini kau jangan gunakan lagi narasi free will, karena apa? Sudah kejadian. Caindro diberkati Kak ini sudah kejadian. Itu kan penyaliban sudah kejadian. Sekarang saya tanya. Memang penyaliban itu terjadi oleh karena guru hukum Taurat dan iblis itu, Bang. Ya, sekarang saya tanya, saya ulangi lagi pertanyaan saya di awal. Menurut iman dan pemahamanmu, yang menginginkan kematian Yesus di kayu salib siapa? Iblis atau Bapak? Itu adalah rencana Tuhan, tetapi rencana dari Tuhan. Ya, rencana dari Tuhan kan? Begini, Bang, itu juga rencana dari Tuhan kan? Iblis tidak tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan. Sudah nggak tadi panjangkan lagi, rencana dari Tuhan kan? Ya, rencana Tuhan, Bang. Nah, jika dikembalikan ke tahu rencana Tuhan, Bang, sebenarnya. Sebab itu dia menyesal pada saat Yesus disalib, Bang. Jika dikembalikan dalam Yohanes oleh karena penyaliban terjadi 44 tadi, dosa manusia itu dihapus, Bang. Tak, saya tidak bertanya itu. Nanti kita ke sana, kita fokus dulu pada penyaliban, ya. Ketika kau imani yang menginginkan kematian Yesus itu adalah Bapa, maka berdasarkan Yohanes 8 nomor 42 sampai 44, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi Tuhan. Ya, karena keinginan yang ada di dalam hati guru-guru hukum Taurat itu pembunuhan, Bang. Pembunuhan kan iblis, Bang. Itulah keinginan iblis. Itu resikonya, ya. Iblislah yang menjadi Tuhanmu, Dinda. Oke, mungkin udah atau si Sal bisa melanjutkan. Aku udah masuk zuhur di sini. Manusia pada saat itu dan iblis itu tidak tahu bahwa itu adalah karya Tuhan, Bang. Memang mereka juga menginginkan, tetapi mereka tidak tahu itu adalah rencana Tuhan. Boleh dikasih dalilnya itu rencana Tuhan mana? Ya, Yesaya 53 ayat 10. Hah? Tuhan berkehendak meremukkan Tuhan. Dan yang ini, Kak, yang ada di profil saya ini, Pak. Dengar, coba baca, Kak. Dengar, Bang. Dengar dulu. Ya, saya sampaikan. Yesaya 53:10, Tuhan berkehendak meremukkan dia. Dia ini siapa? Yesus. Berarti Tuhan meremukkan Tuhan. Wih, saling ini ya Tuhanmu ya. Untuk mengampuni dosa hanya itu, Bang. Kak, hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa umat manusia. Maka itulah yang terjadi. Kalau bisa mengampuni, kalau bisa itulah yang terjadi. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa umat manusia. Tidak ada yang lain. Kalau bisa mengampuni, ngapain harus mati? Kan bisa mengampuni. Sebab itulah hukum, Kak. Itulah hukum. Ya, mana perintahnya? Mana itu perintahnya? Ingat ya, ketika Yesus masih hidup, apa kata Yesus? Dosamu sudah diampuni. Dosa itu adalah maut, Kak. Upah dosa adalah kematian. Jadi, oleh karena Tuhan mengasihi manusia, Tuhan mengutus Yesus itu sendiri untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Upah dosa. Oke, kita ikuti ini ya, iramamu. Upah dosa adalah maut. Sendiri yang menyelamatkan manusia melalui dirinya. Ya Allah, kamu kenapa nyerocos terus sih? Dan ini jelas-jelas ada ayat di depan screen. Saya tanggapi dulu, baru kau lanjut Yesus lagi. sendiri yang mengatakannya. Mama upah dosa adalah maut. Dan jika kamu tidak mengerti yang ini, itu terserah kepada kamu, Kak. Upah dosa adalah maut. Nah, sudah jelas Tuhanmu ini, Bang, yang mati terkutuk di tiang salib, dosa. Ya Allah, ya Rabbi. Bang, upah dosa adalah maut. Jadi itu Tuhanmu yang menanggung semua dosa. Iya. Sehingga dia harus hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa umat manusia, Kak. Loh, bisa gantian nggak, Nathan? Itu tadi kamu mengatakan Tuhan membunuh Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa umat manusia. Ya, upah dosa adalah maut. Akhirnya Tuhanmu mati kan, menanggung kan? Iya, karena mengasihi kita. Kalau maling kau berzina, kenapa dia nggak mau berhenti ngomong? Upah dosa adalah maut. Hanya itu yang
dapat mengampuni umat manusia itu? Ya kau diam lah biar ditanggapi dulu bang. Jangan kau kepanasan kayak kau cacing kepanasan. Bukan upah dosa kepanasan, adalah Pak. maut. Tapi aku ingin Ya memberitakan Tuhanmu yang kebenaran. harus mati terkutuk Apa yang ada di menanggung Alkitab, dosa-dosamu, itulah yang saya maling, katakan. memperkaos. Tapi kamu kan Ya Allah mempelintir ayat Alkitab. Kamu tidak Boleh mengerti saya- Apa Alkitab sih? seperti itu. Silakan Gurunda. Ya, saudara mau Nathan, dikasih lem Korea mulutnya. penyaliban itu menurut saudara itu untuk menghapus dosa kan ya? Ya itu kan kehendak Tuhan. Oke. Terus kenapa Kristen kalau mati karena dosa? Siapa yang mengatakan? Paulus? Di mana ayatnya? Kalau Roma Kristen itu 8. mati oleh karena dosa. Roma 8 nomor 10. Anda baca. Coba. Nanti saya keluar dari Baca dulu. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ayo. Tubuh Ayo. mati karena dosa. Ayo. Pingsan. tidak bang. Kita harus mempelajari dulu sebelum kita mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Sebab Alkitab ini sudah jelas, tidak ada Apa? pertentangan seperti itu. Ya nggak ada pertentangan, betul. Berarti Tidak ada orang Kristen tidak ada menurut pertentangan di dalam Paulus, Alkitab. menurut Paulus, Jika kamu mengerti ya. menurut Paulus orang Kristen mati karena apa? Iya, karena dosa. Nah, berarti yang ditebus di atas salib apa? Bukan hanya orang Kristen, tapi yang semua mati orang itu. Yesus mati, Kamu akan Yesus mati oleh mati. karena dosamu. Tadi kamu mengatakan Jika Yesus kamu tidak mati untuk bertobat, menebus dosa. seperti itu, Bang. Tadi Anda Jika mengatakan kamu Yesus tidak mati. bertobat, kamu akan mati di dalam dosamu. Yesus Itu ada tadi ayatnya juga. mengatakan. Ya. Anda tadi mengatakan Yesus mati untuk menebus dosa kan? Ya, untuk menebus dosa. Nah, terus kenapa Kristen mati karena dosa? Jika kamu tidak bertobat. Lah itu bertobat, bahkan Yesus sudah ada di dalam kamu. Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, itu Kristus sudah ada di dalam kamu, maka silakan. kamu mati di dalam dosa. Ayo, justru karena Kristus ada di dalam kamu, kamu mati dalam dosa. Ayo. Kamu tidak paham ayat itu, Bang. Kok jadi saya yang tidak paham? Coba kau terangkan ke saya, silakan. Oke, coba bagi ayat itu, Bang. Nah, kamu tahu ayatnya Bagi aja tidak kok kau yang lebih paham dari aku. Gimana ceritanya? Saya lebih paham daripada Abang. Ya sudah kau terangkan. Kenapa kau minta dalilnya kalau kau lebih paham? Kamu yang memberi ayat itu dan saya mau. Iya, tapi kau mengatakan kau lebih paham, tapi kau mengerti aja kagak. Di mana kau bisa paham? Sedangkan kau tahu arti dalilnya aja, di mana kau nggak tahu? Di mana kau bisa paham itu? Bagaimana saya mau menjawab jika Abang tidak mau kasih tahu ayatnya? Berarti bagaimana Anda bisa tahu kalau karena umat letak Kristen ini ayatnya, diajar letak bukan ayatnya untuk saja kau menghafal, tidak tahu. tetapi untuk mengerti artinya. Bukan untuk menghafal. Tetapi Coba untuk mengerti saya ulang artinya. Coba, lagi, mana saya ulang ayatnya? lagi. Saya bacakan ya, saya bacakan. Roma 8 nomor 10. Dengarkan Roma baik-baik. 8, Habis 10. Nomor 10. Habis ini kau jelaskan ya. Nah, coba kau buka. Kau buka dulu. Kau plototin dulu dalil kitabmu itu. Ketawa jahat dulu. Jadi iblis telah menipu dengan merancang penyaliban itu. Ternyata ujung-ujungnya tidak selamat. Berani tetap dia. Roma 8 nomor 10. Tetap aja mati dalam dosa. Kamu dikasih keselamatan palsu. Buktinya Begini, kamu Bang, mati dalam artinya dosa. Saya sudah paham, Bang. Begini, saya sudah artinya. Ya, silakan. Saya jawab ya. Ya. Itu artinya memang tubuh manusia ini akan mati, Bang. Karena ini Mati adalah karena perbuatan Adam. Karena dosa kan? Ya, karena dosa perbuatan dari Adam. Terus yang ditebus Yesus di salib apa? Oleh karena dosa sudah yang masuk ke dalam ditebus Yesus dunia di atas melalui salib Adam, apa? maka setiap orang itu harus yang mati. ditebus Inilah Yesus, yang arti ditebus dosa Yesus di waris, salib Bang. apa? Setiap orang itu harus mati. Woi, Ya, yang ditebus tetapi Yesus di salib. dikatakan di sana, Bicara sendiri dia, memang bicara sendiri. tubuh akan Nggak mati. malu, nggak malu. Tetapi Bicara roh- sendiri, roh bicara kita sendiri, ini tidak akan mati karena nggak sudah malu, percaya kepada Yesua. Itu artinya. nggak malu Ya, dia, nggak malu dia bicara sendiri kayak orang gila.
Kalau Anda mengatakan Kristen mati karena dosa, dengar dulu, kita diskusi. Hei, kita diskusi. Jangan kau ngomong sendiri. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Kita diskusi. Kalau kau nggak sanggup, kau turun. Bagaimana saya mau menjawab jika kamu tidak memberikan saya peluang untuk bercakap ya? Kau itu bicara sendiri dari tadi. Paham kau nggak? Untuk menjawab harus bicara, Bang. Roma 8 nomor 10. Menjawab kamu itu bicara sendiri kan? Bicara sendiri kau itu. Kau ngomong sendiri kau itu. Dengarkan dulu, habis itu kau tanggapi. Jangan kau tanggapi sembarang kau ngomong. Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, Kristus ada di dalam kamu, apa akibatnya? Maka tubuhmu memang mati karena dosa. Tetapi roh tidak. Tetapi roh tidak. Memang roh itu tidak pernah mati. Nah sekarang gini. Sekarang sebab gini. Itu bicara sendiri. Kau ngomong sendiri. Kau ngomong sendiri. Dengar dulu. Dengar dulu. Kristian itu akan mati. Dengar dulu. Kau jangan ngomong sendiri. Ini bukan gereja. Percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada yang mau mendengarkan ocehanmu. Dengar dulu. Dengar dulu. Pemakan babi, dengar dulu. Jangan kau congor babi di sini. Ini bukan gereja. Kalau Kristen mati karena dosa, lalu yang ditebus Yesus di salib itu apa? Jawab. Ya dosa, Bang. Nah, katanya mati karena dosa. Ya, mana yang betul? Karena kita sudah hidup di dalam dunia yang berdosa. Lalu yang ditebus apa? Sebab itu ada dosa waris, Bang. Kamu harus katanya sudah dosa waris dan dosa perbuatan. Katanya yang sudah dihapus oleh Yesua itu adalah dosa waris. Katanya sudah ditebus. Sudah pernah mengatakannya. Katanya sudah ditebus. Ya memang sudah ditebus, Bang. Nah, terus kenapa masih mati karena dosa kalau sudah ditebus? Oleh karena dosa waris. Dosa dari Adam. Kita harus, semua orang harus mati. Ya, lalu yang ditebus bukan Yesus hanya orang apa? Kristen yang akan mati, tetapi lalu semua yang ditebus orang. Yesus apa ya? Yang ditebus Yesus apa? Ya dosa waris. Lah, kenapa Kristen masih dosa kalau begitu mati? Tidak, Bang. Lah, itu dalilnya. Dosa itu adalah kematian, Bang. Lalu yang ditebus Yesus apa? Nah, di sini kamu tidak mengerti Inggris masuk. Apa yang dilakukan oleh Yesua, Bang. Lah, mata uang paling tinggi. Dia mati karena menebus dosa dari Adam, betul? Ya, betul, Bang. Terus kenapa Kristen masih mati karena dosa dari Adam? Oleh karena dosa waris itu ada di dunia ini akan terjadi sampai selamanya sebelum Tuhan itu datang ke dunia. Terus yang ditebus Yesus apa, Cak Kangkung? Yaitu roh, Bang. Roh orang-orang Kristen yang percaya Yesua itu tidak akan mati untuk selama-lamanya. Semua roh itu tidak akan mati, Kuclo. Tidak, Bang. Roh yang tidak percaya kepada Yesua itu adalah Tuhan akan mati, Bang. Mana ada roh mati, kampret. Mati, Bang. Penipu, kau turun. Sebab itu Yesua mengatakan, pembohong, turun. Ada ayat yang mengatakan, turun dari sini. Kau penipu, pembohong. Ada ayatnya, Bang. Kau mau ayat ya? Turun dari sini. Turun. Kau mau ayatnya? Bahwa turun, kau turun di bawah. Jangan di sini. Ini bukan gereja. Moderatornya mana moderatornya ini? Jangan kau di sini. Nggak ada orang, tempatmu menipu nggak ada di sini. Penipu. Katanya yang ditebus dosanya Adam. Dosa Adam itu dosa jasad, bukan dosa roh. Jasadnya yang berdosa karena dia makan, bukan rohnya yang makan buah, tapi jasadnya. Maka kemudian Adam berdosa jasad karena jasad yang makan. Habis itu dongengnya dia menelurkan dosa itu kepada keturunannya. Berarti jasadnya mengalami dosa. Yesus mati untuk menebus dosa Adam. Berarti dosa kematian. Karena dosa adalah maut. Ketika dosa itu sudah ditebus berarti nggak maut lagi. Faktanya ternyata Kristen mati karena dosa. Penipu. Itu ajaran penipu. Katanya dosa adalah maut. Nah, setelah dosa ditebus, tak ada lagi maut. Kan itu konsepnya. Tapi faktanya Kristen mati justru karena dosa. Penipu.
benar-benar ajaran penipu. Penipu itu namanya. Sengat dosa adalah maut. Begitu dosa sudah ditebus, maka maut enggak lagi. Ternyata Kristen mati karena dosa. Lucu. Iya betul. Tuhanmu rugi mati. Karena ternyata lu mati karena dosa. Sia-sia kematian Yesus. Karena Kristen mati karena dosa juga ya. Percuma. Lalu buat apa dia mati? Aaron. Buat apa dia mati kalau ternyata Kristen mati juga karena dosa? Buat apa? Percuma dia mati. Kalau kau nggak ngomong, kau mute lah, Carol. Aaron. Mute dulu, Carol. Rang Pisang, selamat siang, Kristen, Muslim. Kita mute. Rang. Tadi mute. Ya, bocor. Rapi. Saudara Raffi. Sia-sia kematiannya, ternyata tak ada manfaatnya. Orang yang percaya pun mati. Mati bukan karena keselak biji nangka, tapi mati karena turun yang tadi baru. Yang saya tanyakan Markus 16 tadi sudah turun. Saya tanya lagi kalau gitu lain saja. Lin Marlina. Sia-sia mati karena Marlina salah pencet juga mati. Ketampol Bibelnya sendiri ya, kesian. Sadarlah kalian teman-teman Kristen. Apalagi dalil-dalil sudah ditunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejatinya kalau dia mati karena dosa, setelah mati nggak ada lagi yang mati karena dosa. Mungkin mati karena kelaparan, nah itu masuk akal. Ini mati karena dosa. Jadi dosa apa yang ditebus? Kalau gitu dosa apa? Apa yang ditebus? Dosa. Nah, faktanya dosa masih menghantarkan Kristen mati. Karena tubuh mati oleh karena dosa. Ya, kesian. Kena prank. Kena prank. Kita sapa Mas Tampan. Mas Tamam. Assalamualaikum. Abdul. Tolong yang multi, yang muslim dulu, yang Kristen dulu, yang multi ya teman-teman. Berunda lagi diskusi nih. Yang oten dulu, yang multi. Yohanes. Assalamualaikum. Selamat siang Yohanes. Saudara Yohanes Kristen. Yohanes Julia. Yohanes Pakande. Pakande babi. Julia, assalamualaikum. Polok nah. Julia, assalamualaikum. Julia. Tessa, Kristen. Aduh. Salah pencet. Pencet Bunda. Oh, salah pencet. Iya. Selamat siang untuk Bang Juma ya. Sehat semua ya, Bang. Ya, assalamualaikum Mbak Tessa. Sehat selalu, panjang umur. Sekali-kali ke transfer gitu. Kepencet mulu. Maaf Bang Suma, salah transfer. Bisa nggak aku nambah nominalnya? Bisa. Ini Linggo. mau pamer frame Jabodetabek. Silakan Dinda, silakan. Ya buat teman-teman yang berada di Jabodetabek yang mau bergabung
di keluarga besar APII Jabodetabek bisa langsung DM saya. Alhamdulillah. Kirimkan KTP-nya, insya Allah kita berkolaborasi dalam kebaikan untuk berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin, insya Allah. Langsung DM aku ya teman-teman ya. Ya, yang Jabodetabek nanti kita ada meet family gathering, meet up sama kawan-kawan Jabodetabek yang lain, para pejuang-pejuang pembela kebenaran agama Islam di TikTok, insya Allah. Boleh DM ya teman-teman. Lanjutkan dah. Tak sapa saudara Mulyadi. Mulyadi. Iya. Selamat siang, Kak. Siang, Muslim, Kristen? Ya, sebenarnya Muslim, Kak. Tapi Kok sebenarnya? iya. Lanjut. Nah, kepengen gabung sama Bang Zuma, yang terutama ngobrol sama Bang Zuma sedikit aja, boleh nggak, Kak? Di sini dialog lintas agama, Bang. Sesama Muslim bukan kajian. Jadi yang kita utamakan, prioritaskan untuk konten. Iya, harus sedikit aja. Sebenarnya aku bangga sama Bang Zuma karena apa? Ya tetanggaku ini kan ya ada Kristen kan, orang kaya, tapi aku selalu bilang sama dia kalau saya tiap malam mendengarkan penginjilan dari Bang Zuma gitu. Aku pamerlah sama dia. Terus dia tanya, siapa tuh Bang Zuma? Loh, kamu belum tahu toh? Coba kamu cari di YouTube atau di Komal-Komal itu TikTok kan, aku bilang. Soalnya aku ingin ngasih tahu kalau penginjilan tuh yang benar, biar tahu lah bedanya penginjilan yang benar sama yang tidak benar gitu. Intinya gitu aja. Oh, oke, Bang, Masya Allah. Iya, aku sebenarnya menyarankan dia gitu loh, supaya tahu isi Injil itu sebenarnya gini-gini gitu loh, Kak. Itu bagus, Biar itu aja, Bang. Iya, ya itu aja sebenarnya. Oh, okay. Karena tiap malam aku selalu mengikuti Komal-Komalnya Bang Zuma, itu debatnya sama orang Kristen. Aku pamer sama dia. Aku namanya kan minta maaf lah, ini kan inisial aja lah. Aku bilang sama dia gini, itu sekelas pastor Pak, gitu aku bilang, sama pendeta semuanya pun belepotan lawan Bang Zuma itu menjelaskan isi Bibelnya gitu. Aku bilang sama dia. Oke, Bang, itu aja ya. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Zulyun. Aduh, ini Muslim semua. Zulyun, Muslim. Zulyun. Salah pencet. Ayo naik teman Kristen. Konsili salib karya siapa? Ayo. Oh, Fanny. Ayo naikkan noten-noten. Yang merasa pandai di bawah ya, yang ada pengetahuannya tentang sedikit, naik yuk diskusi. Z0, ayo naik Z0. Jangan congor di bawah kau, ayo. Nerol, apa untuk mengisi waktu silakan. Aku berkorban. Nah, bertanya tadi lanjut tadi. Ya, silakan. Seputaran ini ya, jangan makanan ya. Di sini bukan bukan kita bahas tentang hidup sehat atau diet atau vegetarian. Sekarang kita ini diskusi lintas agama. Silakan. Baik. Saya tanya dari Al-Isra 22. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar engkau tidak menjadi tercela dan ditinggalkan. Не русский хуйплёты. Apa lagi nih? Plote. Aduh, itu pertanyaan bundir. Silakan Gurunda. Janganlah mengadakan Tuhan lain. Iya, saya menanyakan Al-Isra 22 ini karena apakah tidak ada kemungkinan seseorang itu jatuh mengapa di sini? Ya, mengadakan jatuh tercela.
mengadakan Tuhan yang lain karena dia lebih takut ke dirinya daripada pada ketentuan ketetapan Tuhan. Kalau kau Tuhanmu berapa kah, Kerol? Itu menyindir kalian loh. Kalau saya itu kan bisa jadi Tuhan saya lidah dan perut saya kan, makanya saya menghindari untuk mentuhankan lidah Kita dan nggak perut saya. bahas makanan, Kerol. Kita nggak bahas makanan, kita tidak membahas hidup sehat di sini ya. Ini dialog lintas agama. Jangan kau bawa lagi Tuhan apa ya, perut itu adalah Tuhan, makanan Tidak, semua kan masuk. bisa dikaitkan kan? Bisa dikaitkan di Al-Isra 22 tadi. Itu jangan mengadakan Tuhan lain di sisi selain Sang Pencipta. Berapa Tuhanmu kah? Bapak itu siapa? Nah, Bapak itu siapa? Kalau misalnya saya berusaha mengisi atau berusaha mencapai keterpenuhan apa yang saya butuhkan secara fisik, secara badan, secara lahir. Kerol, kamu Ya. tidak mau, kamu itu pegan ya, tidak mau makan yang berdaging-daging di situ, mengutuk penyembelihan, sehingga kau tidak makan daging-dagingan ya. Nah, ketika kau digigit nyamuk, cara bagaimana kau pakai sehingga nyamuk itu terusir? Apa kau bilang ke nyamuk, nyamuk sana dong, jangan ngisap darah aku. Panas. Lo kan nggak mau membunuh ceritanya ini. Apa kau bilang ke nyamuk? Atau kalau kau mau dipatok ular, kau nggak mau membunuh sederhana ular saja nih. sih. Sebenarnya sederhana saja sih, sesuai dengan Kejadian 1 ayat 28 untuk menguasai kan. Menguasai kan tidak perlu membunuh, dan menguasai pun ya kalau toh memang harus membunuh karena ular itu atau nyamuk itu menggigit, mengganggu, ya no problem sih nyamuk itu demikian kan, dibunuh. Kan kau nggak mau membunuh, kan kau nggak mau membunuh, makanya kau pegang. Nggak mau kau membunuh kan, makanya kau tidak mau makan daging. Nggak tega kau yang dibunuh-bunuh ini kau makan. Jadi kalau kau mau dipatok ular nih, ular itu sudah menganga nih, udah menganga mau menelan kepalamu nih. Apa kau cuma pasrah? Karena kau nggak mau ini membunuh ular, membunuh. Ya, saya kan sudah jawab tadi, ini bukan soal tidak membunuh, tetapi ukurannya juga di Kejadian 1 ayat 29. Nah, sekarang kau lari, sekarang kau lari ke Bible. Setanya tadi kau kan jangan mengadakan Tuhan lain. Nah, berapa Tuhanmu? Nah, kalau saya sampai mengagungkan yang ada di tubuh saya, lalu mengorbankan. Bukan tubuhmu, Tuhanmu. Tuhanmu. Menurutmu Trinitas itu apa? Saya tidak berbicara kesehatanmu, tubuhmu. Saya berbicara keimananmu. Tuhan kan saya berbicara keimanan saya juga, Bun. Kalau saya berpihak pada yang patut saya pihaki, lalu saya tidak mempedulikan, itu kan melanggar norma agama. Nah, saya tanya, Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Ya, Bapak kan sesuai dengan 1 Korintus 8 ayat 6, Bapak. Atau juga ya, Bapak itu siapa? 17 bagimu 3. siapa pasang kupingmu. Bapak itu bagimu siapa itu? Allah. Bapak itu Allah. Iya, apa? Bukan Tuhan. Benar, Allah. Kalau Tuhan apa itu ya bedanya Yesus. Allah dengan Apa bedanya Allah dengan Tuhan? Ketika kita baca Matius 11:25, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa itu Tuhan. Yesus pun kau Tuhan kan, berapa pula Tuhanmu itu? Banyak tuh Matius 11:25. Yesus bersyukur kepada Bapa, Tuhan kan yang saya Tuhan perhitungkan langit ya, dan malah bumi. kan kalau sesuai foto profil saya ada 9 nih yang saya Makanya aku perhitungkan. bilang kalau kau bahas makanan, jangan naik di sini, naik kau di Komal cara hidup sehat. Jangan naik komal dialog lintas agama, nggak nyambung. Kau pegan pemakan rumput-rumputan, ya sana cari kau komunitasmu itu loh. Contohnya apa? Contohnya domba, kambing, gitu. Komunitasnya. Kalau saya moderator dari tadi ku mute dia, Bang, saudaraku netizen. Jadi begini loh,
Dia itu tidak makan hewan, cuma tumbuh-tumbuhan. Nah kalau kita ikuti maunya dia ya, taruhlah separuh dari isi bumi ini menjadi seperti sepemikiran dengan dia. Apa nggak berlebihan tuh hewan? Bisa-bisa hewan yang jadi wakil presiden, ya kan? Bisa-bisa hewan yang memerintah manusia, karena nggak ada keseimbangan, ya kan? Nggak ada keseimbangan, nggak ada terjadi rantai makanan. Sementara rumput bumi ini gundul karena pemakan rumput yang banyak. Binatang nggak boleh dibunuh, tapi Tuhan boleh. Tuhan dibunuh. Nanti Bang Zuma lagu baru lagi lah. Hewan. Kata hewan nggak boleh dibunuh, Tuhan boleh. Gila. Heran dia nek di komal lintas agama bawa makanan, masalah makanan. Umar, assalamualaikum. Apa yang disampaikan Bang? Dompala, Kareste. Pur 28, Umar, Kristen Muslim. Yang Muslim jangan dulu multi saudaraku ya, biar ada diskusi. Yang konten dulu naik. Gunung. Pur 28. Pur 28. Bergetar hatinya Oten ya. Tadi yang dibawa dia surat Al-Isra 2:22 ya. Nah, di sini Hawan, bentar Sal. Kita ini ada Gurunda standby. Hawan, Kristen. Kalau pencet pasti lagi. Lolona. Aduh mamanya. Di-mute itu di si Hawan. Turunin aja si Hawan, saudaraku. Lolona, Kristen. Lolona. Islam, oh, Bunda. Islam. Apa yang disampaikan Bang? Mau sapa-sapa Bang Zuma dulu. Siang Bang Zuma. Silakan. Salam dari Kepulauan Selayar. Oh, Selayar. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sama Bang Zuma udah lebih 10 tahun saya ngefans. Di Selayar itu tidak ada rumah ya Bang ya? Oh banyak Bun. Nggak ada, yang ada itu sapona. Bunda bisa aja. Iya toh. Itu aja Bang yang disampaikan. Iya Bang, mat kenal semuanya. Ya, Makasih terima kasih. sudah nekan Bunda. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arjuna tidur. Kesian ya kalau bener-bener penyaliban itu karya iblis. Ish, hancur Kristen. Bisa bubar loh. Kalau benar-benar seperti itu ya teman-teman. Kalau mereka nggak bisa memberi bantahan, pakai data-data bantahan, aduh, bahaya. Jangan bantah dengan congor, pakai dalil data. Aduh. Ayo teman-teman Kristen. Ayah. Kristen. Islam, apa yang disampaikan? Mau nyapa ke Bang Zuma nih Bun. Silakan. Kasiannya kita ya, tidak ada yang mau menyapa kita. Yo, Gurunda Ke Maduranya kapan Bang Zuma? Madura di mana itu Bang? Madura di Sampang. Sampangnya di mana? Kalimantan? Kresek, Sampang. Itu Kalimantan atau di mana? Di Madura. Iya, Maduranya di mana? Di Kabupaten Sampang. Iya, ke Sampangnya itu di mana?
di Kecamatan Serese. Nah, Serese itu yang masalah. Ini suku saya, Gurunda. Sampangnya mana? Di Indonesia kah atau Malaysia atau di mana? Itu masalahnya. Di Indonesia, Bang. Nah, pulau mana? Kalimantan, Sumatera, Pulau Madura. Pulau Madura. Nah, Pulau Madura itu di mananya? Jawa Timur. Aduh. Pengen foto bareng sama Bang Suma nih. Oh iya. Ngefan banget. Makasih ya, Bang. Setiap kali Bang Suma. Tulian Cek Bitabit. Bang. Bang Cek Bitabit Bang Ayah. Tulian apa teh? Oh, Jawa Timur. Ya. Iya. Jawa Timur. Soalnya ngefan banget Itu sama aja, Bang. Suma. Masya Allah, idola. Makasih itu aja, Bang Ayah. Enggak, kapan mau ke sini Bang Suma, ke Madura Bang Suma? Maduranya di mana, Bang? Nanti tunggu di rumah saya, Bang Ayah ya. Nanti Gurunda mau ke Madura. Oh ya. Tunggu di Pamekasan nanti Gurunda. Siap. Ya udah. Ustadz ini lagi mana beris noise, lagi naik kendaraan. Bingung sendiri ya, abang kita. Orang jangan tahu Madura, Sampang Madura Dayak. Ayo naik teman-teman. Kristen. Pantesan Yesus di Yohanes apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dialah menginginkan kematian manusia sejak semula. Dencir 88 Kristen Dencir salah pencet saudara. Bang Alman, Halo. Kristen Islam, Bunda Islam. silakan, apa yang disampaikan? Aku mau tanya sama Bang Suma, boleh enggak Bang Suma? Iya. Bang Suma, itu Yesus kan naik ke langit itu umur 33 tahun ya? Ini Islam apa Kristen? Islam. Itu kita nggak tahu umurnya, Bang. Oke. Nah, saya kemudian dia turun ke dunia kembali, saya pengen tahu umurnya berapa gitu. Gak ada yang tahu itu, Bang. Itu aja, Bang. Iya, itu aja. Iya, makasih. Makasih, Bang. King Gareth. King. Ya, Bunda. Muslim, Kristen. Selamat siang. Alhamdulillah Muslim. Tolong yang naik itu oten dulu lah, teman-teman, saudaraku. Nanti habis Lebaran, Idul Fitri, baru silaturahmi, salam-salaman. Apa yang disampaikan, Bang? Silakan. Ini menyampaikan buat teman-teman semua di sini, semangat selalu buat para apologet, khususnya Bunda Rahma, Bang Suma, buat Abang Faruk, buat semuanya. Terima kasih banyak sudah membentengi agama kita Islam ini supaya tidak ada penanggalan akidah dari umat-umat, khususnya mereka-mereka yang berada juga di pendebat-pendebat yang bisa memurtadkan akidah umat Islam. Amin. Terutama para remaja-remaja. Amin. Oke, Bunda, izin turun. Itu saja buat semuanya. Ya, Selamat terima siang, kasih, Bang Bang. Suma.
Saya perwakilan dari IKN ini, semoga sehat-sehat selalu semuanya. Bang Zuma juga, Bunda Rahma, Bang Faruk, dan juga Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dukungannya Bang ya, doanya. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Cuaca malam. Mama cuaca malam. Pada kabur nih Oten. Hilang nyalinya. Cuaca malam. Ngaji apa nih? Ngaji rasa sejati. Ngaji rasa sejati. Ngaji. Ya, halo. Assalamualaikum Bunda. Halo. Ya, Bun. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan? Mau bagi-bagi harta warisan? Enggak, saya cuma pendatang baru, ingin sekali melihat apa ya, karena atau saya aja yang kurang update, saya jarang buka TikTok. Mungkin saya kapan ya bisa ada momen debat Bang Zuma sama Kudis TV itu, pengen lihat gitu. Bun, ada nggak Bun, ya, nonton YouTube Gurunda Bang Zuma, nonton, buka YouTube-nya ya Bang Zuma official. Di situ ada banyak beliau diskusi sama si Kudis. Oh begitu. Nah, buka ya YouTube-nya ya. Saya pendatang baru soalnya. Oke, gitu aja Bun ya. Jadi mudah tuh kalau ingin melihat. Situ banyak itu diskusinya. Kadang dia dibilang teh ayam, macam-macam itu. Oke ya Bun ya, terima kasih. Ya, biar ada materi kita untuk naik di roomnya dia gitu maksud saya. Oh mau naik di situ, aduh. Iya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, apa yang disampaikan? Salah pencet di Ar-Rahman. Aduh, pada kemana Oten? Pada kabur. Memang Gurunda itu narasinya teman-teman ya, Oten mematikan. Kalau kalian nggak kuat mental, bisa-bisa kalian diopname di rumah sakit RSJ, rumah sakit jiwa. Karena kenapa? Karena kalian kebingungan. Yang selama ini kalian udah percaya puluhan tahun ya, tiba-tiba narasinya Gurunda, membuat kepala kalian ingin kalian benturkan ke tembok, pusing, toh? Ya jalan satu-satunya kalian kabur tuh, karena cuma modal iman, dogma doktrin, nggak mau sehat. Dadal, kok ada si bom-bom? Dadal, akulah bom-bom yang kau aniaya. Sini Greta. Kristen, Muslim, Dian Muslim. Semua Muslim kayaknya nih. Dian. Astagfirullahaladzim. Kabur. Ngacir oten-otennya. Gak ada yang berani naik. Kalau naik mereka pasti dipermalukan. Pusing mereka ya menghadapi dogma doktrinnya. Ayolah yang berani di bawah itu Z0, jangan cuma typing dong, ayo. Naiklah kalau kau punya nyali. Z0, ZB. Kau punya nyali naik. Jadi apa kau di bawah, ayo. Jojaks, selamat. Jojaks, Kristen. Oke Bang, kita ada Oten ya Bang ya, izin ya Bang ya. Itu noise pun. Turun dulu Bang, noise. Jojaks. Ya, noise Bang.
Kita sapa aduh, ini siapa nih? Si Oten nih, Ustadz Yahya. Aduh, Oten. Pir. Silakan Kak Pir. Iya, ngapain bilang Kak Pir?